Kenapa dipijit? Dimaki. Bab 1121 sampai bab 1124, senyuman canggung muncul di bibir Li Fugui. Memikirkan pemandangan yang dia lihat barusan, dia tidak merasa khawatir, itu bohong. Sebelum datang ke lembah Baihua, Li Fugui tidak pernah memperhatikan sekte inferior seperti itu. Tetapi sekarang tampaknya tidak ada orang yang lemah di sekte manapun. Bahkan keberadaan seperti lembah Baihua bisa membuatnya kehilangan rasionalitasnya, apalagi sekte lain. Dan saya pergi ke kuil Yuksu beberapa hari yang lalu. Sepertinya alasan kenapa saya selamat bukan karena kuatnya saya, tapi karena orang-orang di kuil Yuksu menyelamatkan nyawanya. Berpikir seperti ini, Li Fugui mengatur pakaian yang dililitkannya, tersenyum meminta maaf pada Yuzen dan Hua Duo, dan berkata, "Oke, aku hanya bercanda denganmu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak dirusak oleh ilusi? Ini aku." Tapi kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Wajah cantik Hua Duo memerah sampai ke pangkal lehernya. Memikirkan adegan yang baru saja dia lihat, jika Li Fugui mengetahuinya, karakternya akan hancur total. Adapun Yuzen, dia berkata dengan wajah serius, "Apakah menurutmu kami seperti kamu, menyembunyikan kejahatan dan kejahatan dalam pikiran kami?" Li Fugui terkekeh dan bertanya dengan santai, "Karena kamu belum dirusak oleh ilusi, mengapa kamu melakukannya? Kamu tahu ada kejahatan dalam pikiranku, apakah itu menyimpan kotoran?" Yuzen tidak menjelaskan, tetapi langsung melompat ke topik dan berkata kepada Li Fugui, "Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang berguna? Baru saja kita berjalan kurang dari 3 meter dan benar-benar dikalahkan. Ada sesuatu di depan kita, jaraknya 100 meter, bagaimana kita bisa sampai di sana nanti?" Hua Duo juga dengan cepat menenangkan diri dan bertanya pada Li Fugui, "Fugui, Yuzen benar, jika kita masuk seperti ini, kami pasti akan tertipu lagi. Baru saja saya melihat bahwa Anda berencana untuk pergi bersamanya. Naiki tebing di depan Anda. Begitu Anda naik, Anda akan berada di pegunungan pedang dan lautan api lagi." Li Fugui berpikir sejenak, memandangi bunga-bunga yang bermekaran di kedua sisi jalan di depannya, lalu berkata terus terang kepada Yuzen dan Hua Duo, "Kamu masih harus melakukannya. Apakah kamu ingat tadi bahwa Duo mengatakan bahwa wewangian ini bunganya tidak normal?" Hua Duo mengangguk, dan Yuzen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Maksudmu, rangkaian bunga putih ini mungkin ada hubungannya dengan bunga yang mekar di kedua sisinya?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Ya, 9 dari 10 itu seperti ini." Yuzen menghela nafas pelan. Setelah merenung sejenak, dia bergumam dengan suara rendah, "Jika tidak berhasil, sebaiknya aku bertanya lagi pada ayahku. Tapi aku perlu mencari hewan kecil lain." Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui melambai tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, saya coba dulu. Jika tidak berhasil, maka kamu dapat menghubungi ayahmu." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berkata kepada Hua Duo dan Yuzen, "Kalian berdua mundur." Yuzen dan Hua Duo menunjukkan sedikit ekspresi gelisah di wajah mereka. Hua Duo dengan cepat bertanya, "Fugui, apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus berhati-hati dan jangan gegabah." Yuzen dengan kasar menebak apa yang dipikirkan Li Fugui. Jadi, dia berbisik di sebelahnya, "Fugui, kamu hanya perlu jangan masuk, ini aman." Li Fugui tersenyum dan mengangguk. Setelah Hua Duo dan Yuzen mundur ke jarak yang aman, Li Fugui mengedarkan vitalitas di tubuhnya, menggunakan Ming Jin, mengumpulkan vitalitas di tengah telapak tangannya, dan mengikuti sekelompok vitalitas secara bertahap tumbuh. Dan baik Hua Duo maupun Yuzen dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Li Fugui adalah master di tingkat bawaan, dan kekuatannya mungkin telah mencapai tahap akhir bawaan. Namun berdasarkan pemahaman mereka terhadap master di level ini, mustahil bagi Li Fugui untuk mentransfer energinya ke tangannya dengan mudah dan mengumpulkannya menjadi sebuah bola. Untuk mengetahui, jika bola vitalitas ini dihantam keluar, kekuatannya tidak ada bedanya dengan misil. Saat aku ketakutan, Li Fugui tiba-tiba meraung, dan saat vitalitasnya padam,
bunga-bunga yang berada 100 meter di depannya tiba-tiba tumbang. Seluruh lembah terguncang, pasir dan debu membubung dari tebing di kedua sisi lembah. Gelombang kejut besar terbang di kedua sisi lembah. Jika Yu Zhen dan Hua Duo tidak jauh dari Li Fugui dan bersiap sebelum Li Fugui mengambil tindakan, mereka pasti akan terguling oleh gelombang kejut besar ini. Terjadi ledakan keras, ini secara langsung mengejutkan semua orang di lembah Baihua. Changsun Sanyang, yang sedang duduk di Peony Hall, merasakan bumi berguncang dan kasau di atap berderit. Dia tiba-tiba berdiri. Apa yang terjadi? Begitu dia selesai berbicara, Changsun Yuan bergegas masuk ruangan itu lagi dan berkata dengan keras. Guru, sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Anak itu menerobos formasi 100 bunga dengan mudah, dan setelah dia mengambil tindakan, gerbang gunung lembah Baihua kami runtuh. Changsun Sanyang menarik nafas dalam-dalam. Awalnya beberapa orang ini berhasil menembus lautan pisau dan api, yang sudah membuatnya panik. Di luar dugaan, lawan justru menghancurkan formasi Baihua dan meruntuhkan gerbang gunung lembah Baihua. Seberapa kuat kekuatan tempurnya? Saat aku terkejut, Changsun Feng bergegas ke aula utama bersama Changsun Yu, Changsun Lei dan Changsun Dian. Mereka berempat dianggap pemula di lembah Baihua, dan Changsun Sanyang selalu berencana untuk melatih keempat orang ini sebagai penatua. Namun, keempat orang itu pada dasarnya bodoh. Sejauh ini budidayanya baru menembus tahap awal Xiantian, ia mampu melawan pihak luar dan menggunakan energi cemerlang yang dimilikinya, yang bisa dikatakan sebagai performa luar biasa. Adapun teknik menawan yang diandalkan oleh lembah Baihua, keempatnya hanya menyentuh permukaan saja. Awalnya, mustahil bagi pecundang untuk memikul tanggung jawab yang begitu berat, tetapi di antara lusinan murid di lembah Baihua, keempat orang ini dianggap kuat. Murid lain, termasuk Changsun Sanyang, bahkan tidak mau menyebutkannya. Untungnya, keempat orang ini tidak pandai berkultivasi, tetapi mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang taktik pertempuran. Terutama Changsun Feng yang mahir dalam semua formasi di lembah Baihua. Formasi Laut Api Gunung Pedang dan formasi ratusan bunga di luar lembah semuanya adalah mahakarya Changsun Yuan dan keempat muridnya. Saya pikir dengan 2 lapis perlindungan, bahkan jika mereka bertemu orang yang kuat, pihak lain akan membutuhkan upaya untuk sepenuhnya membasmi mereka dari lembah Baihua. Namun kini sepertinya dia masih terlalu banyak berpikir. Di hadapan orang yang benar-benar kuat, semua formasi omong kosong adalah omong kosong. Beberapa murid melihat bahwa Changsun Sanyang tidak berbicara, tetapi tidak bisa berhenti menyeka keringat di dahi mereka. Changsun Yuan buru-buru bertanya, Guru, Anda sedang berbicara, pihak lain sudah masuk, bagaimana kita harus menghadapinya? Setelah Changsun Sanyang menenangkan diri sebanyak mungkin, dia berkata kepada Changsun Yuan, ayo kita keluar menemui mereka dulu. Lalu kamu akan membawanya untuk tinggal di Poison Flower Courtyard. Juga, tolong jelaskan kepada murid-murid di lembah bahwa tidak ada yang diizinkan untuk orang-orang memberitahu mereka tentang situasi di lembah Baihua, terutama apa yang terjadi di Poison Flower Courtyard. Setelah mendengar ini, Changsun Feng buru-buru berkata, Tuan, apakah ini sepertinya tidak pantas? Kita masih belum tahu mengapa mereka datang ke sini. Bagaimana kalau kita mencari tahu tujuan mereka terlebih dahulu dan melihat apakah mereka musuh atau teman? Jika itu musuh, kami akan mengikuti instruksi Anda dan membawanya ke halaman bunga racun. Tuan Sun Feng mengatakan ini, Changsun Yuan berkata dengan marah, bisakah bajingan yang tidak memahami aturan menjadi teman kita? Kali ini, kita akan mendengarkan guru. Kita akan membawa mereka ke halaman bunga racun dan membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Changsun Feng tampak cemas, matanya penuh harap, menatap Changsun Sanyang, berharap Changsun Sanyang mau mendengarkan nasihatnya. Namun, Changsun Sanyang takut lembah Baihua akan hancur di tangannya. Untuk melestarikan lembah Baihua, dia tidak akan segan-segan menggunakan segala cara yang tercela. Pikirkan ini, Changsun Sanyang berkata dengan wajah dingin. Dengarkan saja aku, ayo pergi, keluar dan lihat dulu. Setelah mengatakan itu,
Changsun Sanyang dengan cepat berbalik dan berjalan keluar pintu. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Dia, Hua Duoduo dan Yu Zhen menunggu sampai debu di depan mereka berangsur-angsur menghilang. Lalu mereka melihat ke gerbang Gunung Lembah Baihua. Tak disangka, gerbang megah yang semula telah berubah menjadi reruntuhan. Dua murid Lembah Baihua yang bertanggung jawab menjaga gerbang gunung berdiri di depan reruntuhan dengan wajah pucat, menatap Li Fugui, Hua Duoduo dan lainnya yang berdiri di kejauhan dengan bingung. Senyuman cerah muncul di bibir Li Fugui, dan dia berkata kepada Yu Zhen dan Hua Duo, "Kita tidak bisa meratakan jurang sepanjang beberapa ribu meter ini sekarang, tetapi bunga yang kurang dari 100 meter di depan kita, jika itu bisa menghalangi jalanku ke depan, maka aku di sini sia-sia." Saat dia mengatakan itu, Li Fugui terbungkus pakaian Yu Zhen dan berjalan menuju reruntuhan, bertelanjang dada. Ketika dia berada kurang dari 10 meter dari dua murid yang menjaga gerbang gunung, salah satu murid hanya bereaksi dan dengan cepat memarahi Li Fugui, "Siapa kamu? Mengapa kamu memaksa masuk ke lembah Baihua kami? Li Fugui sudah lama. Lalu saya merasa tidak senang dengan orang-orang ini." Hadapi pertanyaan pihak lain, Li Fugui tidak menjawab, melainkan menggunakan vitalitasnya untuk terbang ke depan sebelum pihak lain sempat bereaksi. Li Fugui meraih kerah muridnya. Tanpa pikir panjang, dia menamparkan wajah lawannya 2 kali. "Dasar jalang, kenapa kamu tidak memberitahu guru lembahmu untuk keluar dari sini dan menemuiku?" Mata para murid yang dipukuli penuh ketakutan. Jika mereka tidak melihat apa yang baru saja dilakukan Li Fugui, mereka mungkin bertarung dengan Li Fugui. Namun, mereka dapat dengan jelas melihat adegan di mana Li Fugui baru saja beraksi. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Dengan skill ayamnya yang lemah, jika berani melawan maka mereka akan dihajar sampai mati dalam hitungan detik. Memikirkan hal ini, murid itu menyeka air matanya dan berkata, "Saudaraku, tolong, seorang pria sejati berbicara tetapi tidak melakukan apa-apa. Tidak bisakah kita mendiskusikannya dengan hati-hati? Kamu memukulku ketika kita baru saja bertemu. Bagaimana kamu bisa dianggap pahlawan, Li Fugui? Saya sangat marah, siap melakukan pembunuhan besar-besaran ketika saya melangkah ke lembah bunga. Tapi sekarang, melihat air mata mengalir dari sudut mata murid ini, dia benar-benar terdiam. Dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Saya bilang kamu juga murid lembah Baihua? Bisakah kamu sukses? Kamu menangis seperti ini? Apakah kamu masih laki-laki?" Siapa sangka murid terkenal itu tersapu bersih menangis setelah mendengarkan kata-kata Li Fugui, berkata, "Tidak masalah apakah kamu laki-laki atau bukan, yang penting adalah apakah kamu bisa berhenti membunuhku." Yu Zhen dan Hua Duo langsung terhibur. Dengan kata-kata pria itu, seperti Li Fugui, mereka juga marah ketika awalnya dihadang oleh gunungan pedang dan lautan api, berpikir bahwa mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan ketika melihat murid-murid dari lembah Baihua. Tapi sekarang sepertinya menghadapi orang seperti ini, jika mereka benar-benar membunuhnya, mereka akan diejek oleh sekte lain. Selain itu, mereka benar-benar memahami kesulitan lembah Baihua. Saat dihadapkan dengan orang yang benar-benar kuat, murid lembah Baihua tidak memilih untuk bertarung, tetapi menggunakan air mata untuk mempengaruhi lawannya. Mungkin tidak ada sekte lain yang seperti ini di seluruh dunia. Ketika Li Fugui melihat pihak lain mengatakan ini, dia merasa lebih malu untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Setelah mendorongnya dengan santai, Li Fugui memandang pria itu dan berkata terus terang, "Buka pakaianmu untukku." Pria itu mengangguk dengan cepat dan setuju. "Ya, oke, aku akan melepasnya untukmu sekarang." "Oleh baiklah, saudara. Apakah kamu ingin pakaian dalam? Bagaimana kalau kamu meminta kedua wanita cantik itu untuk berbalik dulu, dan aku akan melepas pakaian dalam itu untukmu?" Li Fugui tertawa dengan marah. "Sial, pakaianku rusak oleh gunung formasi pedang dan lautan api yang kamu rancang. Demamnya sudah hilang, dan aku malu melihatmu, Tuan Lembah, bertelanjang dada sekarang. Aku memintamu melepas mantelmu, aku hanya memakainya untuk menutupi rasa maluku. Apakah kamu berbaik hati memberiku pakaian dalammu?" Pria itu melihat senyuman di wajah Li Fugui.
Dia benar-benar melepaskan ketegangannya. Hei, saudaraku, kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Kamu bisa bertahan hidup di lautan pisau dan api. Kamu pasti orang pertama di dunia. Ayo saudara, ini mantelnya, tunggu aku. Aku akan melepas celanaku untukmu. Don, jangan khawatir. Aku dalam keadaan sehat dan tidak ada yang salah dengan diriku. Lupakan pakaian. Dalam untuk saat ini, tapi setelah aku masuk nanti, aku bisa pergi ke kamarku dan membelikanmu sepasang pakaian baru. Yu Zehe ketika Hua Duo dan dua lainnya melihat Li Fugui dan lelaki itu mulai berganti pakaian. Kedua gadis itu berbalik dan mendengarkan Li Fugui dan lelaki itu berbicara omong kosong. Setelah Li Fugui mendapatkan pakaian itu, dia melepaskan ikatan pakaian yang diberikan Yu Zhen padanya. Ketika pria itu menyerahkan celananya kepada Li Fugui, matanya langsung tertuju pada ular hitam besar milik Li Fugui. Hanya dengan sekali pandang, laki-laki itu terkejut dan berkata, "Ya Tuhan, saudaraku, kamu memang laki-laki yang seperti itu. Kudengar lawai hebat dalam sejarah. Benda itu bisa dijadikan poros. Aku tidak menyangka milikmu ini sebanding dengan tali jangkar kapal." Li Fugui terdiam beberapa saat. Dia menendang pria itu ke tanah dan berkata dengan marah, "Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Ini hewan peliharaanku." Pria itu tidak marah bahkan setelah dia jatuh ke tanah, tetapi terus memuji, "Kamu seperti itu hewan peliharaan yang mendominasi. Lihat, kamu sebenarnya bisa melepaskan ikatan dari tubuhmu. Saudaraku, apakah ini biasanya memengaruhi cara berjalanmu?" Li Fugui hampir pingsan. Saat dia hendak melangkah maju dan menendang anak ini sampai mati, pria yang kebingungan di sebelahnya dengan cepat berkata kepada saudaranya, "Kamu salah paham. Saya meminta kamu untuk memakai kacamata ketika kamu keluar. Kamu tidak boleh mendengarkan. Saya bukan ular hitam besar." Saat dia mengatakan itu, pria itu segera mengeluarkan kacamata itu dari dirinya dan menyerahkannya kepada saudaranya. Setelah sobat yang tergeletak di tanah memakai kacamatanya, wajah lamanya memerah dan dia berkata dengan malu, "Saudaraku, maaf, aku salah melihatnya. Aku rabun, aku tidak memakainya kacamata hari ini. Kupikir itu. Kakak, jangan marah." Tidak jauh, ketika Hua Duo dan Yu Zhen mendengar ini, mereka tidak tahan lagi kedua gadis itu berjongkok di tanah dan tertawa. Li Fugui terdiam beberapa saat, mengenakan pakaiannya, dia melirik ke lembah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Itu tidak mudah bagi Xiao Rongrong. Bagaimana dia bisa bertahan bekerja dengan sekelompok idiot sepertimu selama ini?" Saat dia mengatakan ini, seseorang muncul tidak jauh dari sana. Beberapa sosok muncul, saat Li Fugui dan yang lainnya melihat lebih dekat. Changsun Sanyang, Changsun Yuan dan lainnya berjalan melintasi reruntuhan dan mendatangi Li Fugui. Begitu semua orang berdiri diam, Changsun Sanyang merasa gugup saat melihat Li Fugui. Pada kompetisi ramuan terakhir, anak ini bersama Xiao Rongrong. Kemudian Xiao Rongrong mengatakan bahwa orang ini adalah jagoan yang menghasilkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Dan pengobatan Sihai, Kikuai Kui Xiao juga karena keberadaan Li Fugui. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang saya hasilkan. Terkejut, Changsun Sanyang dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Adik, kamu baik-baik saja. Aku tidak menyangka itu kamu. Jika aku tahu itu kamu, aku harus meminta seseorang keluar untuk menjemputmu." Li Fugui juga ingat bahwa dia pernah bertemu dengan lelaki tua ini. Pernah bertemu sebelumnya. Dia melirik ke arah gerbang gunung yang telah dia hancurkan. Li Fugui meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Saya sedikit lancang. Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Jangan terlalu sopan kepada saya. Selama kami tidak membiarkan kami memberikan kompensasi kepada gerbang gunung, itu akan baik-baik saja." Changsun Sanyang tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya dengan cepat. "Gerbang ini bobrok. Saya sudah lama ingin merobohkan dan membangunnya kembali. Saya tidak berharap Anda membantu kami merobeknya turun dulu. Haha, ini menyelamatkan kita dari banyak masalah." Hua Duo dan Yu Zhen cukup bingung. Yu Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, apakah kamu kenal guru lembah Changsun?"
Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui tidak terburu-buru menjelaskan, dan hanya tersenyum santai. Saya pernah bertemu guru lembah Changsun sebelumnya, tetapi saya tidak bertemu dengannya. Kenal dia saat itu, saya baru tahu identitasnya. Changsun Sanyang buru-buru meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, situasinya istimewa saat itu, dan sulit bagi saya untuk memperkenalkan diri. Mohon maafkan saya, adik. Setelah mengatakan ini, Changsun Sanyang mengalihkan pandangannya ke Hua Duoduo dan Yu. Setelah melihat dua gadis cantik di depan mereka dan merasakan vitalitas yang melimpah di tubuh mereka, mau tidak mau Changsun Sanyang sedikit terkejut. Namun segera, ketika dia mengira Li Fugui adalah orang yang mengolah ramuan dan menghasilkan banyak uang dari ramuan, dia tidak lagi terkejut. Seperti kata pepatah, siapa yang berada di dekat air dan menara terlebih dahulu mendapat bulan. Selama Anda memiliki ramuan dalam jumlah besar untuk diberi makan, bukan tidak mungkin orang biasa bisa menjadi pejuang kuno. Adikku, aku ingin tahu siapa kedua gadis ini, Changsun Sanyang bertanya sambil tersenyum. Li Fugui tidak menyembunyikan apapun dan memperkenalkannya dengan jujur. Ini adalah Hua Duoduo, anggota Biro ke-6, dan ini juga dari sekte tersebut. Changsun Sanyang menjadi tertarik dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah dia juga dari sekte tersebut? Saya tidak tahu. Sekte mana yang masternya? Dia bertanya. Yu Zhen melangkah maju dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Halo, Senior Changsun? Saya Yuxu sedang mengamati Yu Zhen." Changsun Sanyang terkejut. Pantas saja gadis ini memiliki begitu banyak energi di tubuhnya. Ternyata pihak lain tersebut sebenarnya adalah penguasa kuil Yuxu. Meskipun guan-guan ini hanya ada di permukaan, ada guan-guan tua di belakang layar yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Namun meski begitu, Yu Zhen bukanlah seseorang yang berani mereka provokasi di lembah Baihua. Dalam kepanikan, Changsun Sanyang dengan cepat meminta maaf, Tuan Yu Zhen datang berkunjung, dan saya gagal keluar untuk menyambutnya. Ini benar-benar salah saya. Saya tidak bisa meminta maaf kepada Anda di sini. Meskipun Yu Zhen masih muda, tapi tulangnya kuat, menghadapi peran sebagai penguasa kuil Yuxu di usia yang begitu muda. Changsun Sanyang tidak bisa bersikap sombong sama sekali. Changsun Yuan dan yang lainnya secara alami dipenuhi amarah. Mengenai kinerja sang master, mereka semua merasa tidak puas. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Siapa yang memberitahu mereka bahwa mereka semua hanyalah tuan bawaan? Menghadapi master di depan mereka yang jelas-jelas berada di tahap akhir bawaan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun hanya karena Anda tidak bisa melakukannya dengan paksa, bukan berarti Anda tidak bisa mengecohnya. Ketika mereka keluar dari lembah, mereka sudah mendiskusikan tindakan penanggulangannya. Selama mereka membawa orang-orang ini masuk, mereka akan dibawa langsung ke halaman bunga racun. Mengatur agar mereka tinggal, diperkirakan semua orang ini akan mati di sini hanya dalam satu malam. Berpikir seperti ini, Changsun Yuan maju selangkah dan berkata dengan hormat kepada Changsun Sanyang, "Tuan, beberapa tamu telah datang dari jauh, ayo masuk dulu dan bicara." Changsun Sanyang mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Ya, lihat saya mengerti tua, dan sekarang aku benar-benar tua dan bingung. Jangan tersinggung oleh kalian bertiga, ayo. Masuk dan bicara secara detail ketika kita sampai di aula utama. Li Fugui tidak sopan. Dia berencana untuk istirahat ke lembah Baihua dan memulai pembunuhan besar-besaran, ajari bajingan itu pelajaran. Akibatnya, Li Fugui berubah pikiran sekarang. Melihat sekelompok orang di depannya, pikirnya, lalu bagaimana jika dia mengalahkan mereka? Terlebih lagi, mereka semua adalah tuan dan adik laki-laki Xiao Rongrong. Keberadaan Xiao Rongrong belum ditemukan. Jika Xiao Rongrong benar-benar disembunyikan oleh orang-orang dari lembah Baihua, tidak masalah jika dia membunuh semua orang ini. Tetapi jika hilangnya Xiao Rongrong tidak ada hubungannya dengan kelompok orang ini, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Ketika Xiao Rongrong ditemukan, pasti akan menciptakan kesenjangan antara Xiao Rongrong dan dirinya sendiri. Inilah yang paling tidak ingin dilihat Li Fugui. Mengikuti beberapa orang,
mereka berjalan jauh ke lembah Baihua. Tempat ini benar-benar sesuai dengan namanya. Setelah masuk, bunga-bunga itu bermekaran penuh. Namun, bunga-bunga ini semuanya biasa saja. Namun saat mereka semakin dalam dan dekat ke bagian terdalam lembah bunga, bunga dan tanaman yang mereka lihat menjadi semakin ajaib. Di antaranya adalah bunga istimewa dengan daun berwarna biru dan kelopak berwarna hitam. Bahkan ada beberapa bunga yang masih memiliki vitalitas yang lemah. Hua Duoduo dan Yuzhen sama-sama perempuan. Melihat pemandangan indah di kedua sisi, mereka secara alami sangat tertarik. Keduanya melihat ke kiri dan ke kanan, dan melihat lagi, berseru dari waktu ke waktu, indah sekali. Li Fugui juga merasa itu menyegarkan dan menyegarkan, jadi dia tersenyum pada Changsun Sanyang yang berjalan di depan. Tuan Changsun, kamu benar-benar pandai dalam hal ini. Pilihlah tempat ini jauh lebih indah dari pegunungan biasa. Kata-kata Li Fugui yang terkesan biasa-biasa saja sekali lagi membangkitkan ketidakpuasan Yuzhen. Yuzhen memutar matanya pada Li Fugui dan berkata dengan marah, Li Fugui, apa yang kamu katakan lagi? Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak menjelek-jelekkan Gunung Yuksu kami. Jika kamu berani mengatakannya lagi, aku percaya jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengabaikanmu. Li Fugui merasa geli, melangkah maju dan meraih telapak tangan ramping Yuzhen, dan berkata kepadanya, bisakah kita bersikap masuk akal? Aku hanya mengatakan tempat ini indah. Jadi bagaimana saya bisa mengatakan sesuatu yang buruk tentang kuil Yuksu Anda? Saya tidak mengatakan bahwa Gunung Yuksu Anda tidak seindah di sini, kan? Yuzhen melepaskan tangannya dari tangan Li Fugui dan berkata dengan marah, kamu meskipun kamu tidak mengatakannya, itu yang kamu maksud, jangan kira aku tidak bisa melihatnya. Adegan ini, Changsun Sanyang, Changsun Yuan dan lainnya tercengang. Masing-masing dipenuhi keraguan. Mau tak mau aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang terjadi? Ada yang tidak beres. Mengejutkan bahwa penguasa kuil Yuksu mengikuti Li Fugui. Tapi sekarang, keduanya masih. 4 kata terakhir, Changsun Sanyang merasa malu untuk mengatakannya. Changsun Yuan mau tidak mau buru-buru mendekati gurunya, merendahkan suaranya dan bertanya, Tuan, ini, apakah kamu bercanda? Apakah dia benar-benar penguasa kuil Yuksu? Meskipun Changsun Sanyang belum pernah melihat kuil Yuksu dengan miliknya sendiri mata, nyata. Namun aura unik Tao yang diungkapkan oleh Yuzhen tidak salah lagi. Selain itu, di hadapan sekte lain, siapa yang berani berpura-pura menjadi penguasa kuil Yuksu? Bukankah ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian? Jika hal semacam ini diketahui Yuksu Guan, para tetua yang bersembunyi di balik layar itu bisa menghajar rambut gadis di depannya sampai mati jika mereka turun gunung. Dengan pemikiran ini, Changsun Sanyang mengangguk dan berkata, apakah ini salah? Saat dia mengatakan ini, Changsun Sanyang tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tiba di pintu Peony Hall. Changsun Sanyang pertama kali mengundang Li Fugui dan yang lainnya untuk masuk, tetapi dia berdiri di depan pintu. Setelah Changsun Yuan dan yang lainnya mendatanginya, Changsun Sanyang dengan santai berkata, kamar kecil diatur di halaman Shaoyao. Changsun Yuan penasaran dengan miliknya hati, dia memandang Changsun Sanyang. Changsun Sanyang tidak menjelaskan, tapi hanya menatap muridnya. Meskipun Changsun Yuan sedikit tidak senang, dia tetap mengangguk dan berkata, baik, guru. Setelah mengatakan ini, Changsun Yuan berbalik dan pergi untuk membuat pengaturan. Setelah Changsun Sanyang masuk, dia buru-buru memberikan instruksi kepada Changsun Feng dan orang lain yang masuk setelahnya, A Feng dan Ayu, kalian berdua tetap di sini untuk membantuku menjaga tamu-tamu terhormat. Alei dan Adian, kalian berdua pergi dan jaga bagian belakang lembah Baihua. Petiklah 3 bunga tuan untuk dinikmati oleh 3 tamu terhormat. Omong-omong, berikan instruksi ke dapur untuk memasak lebih banyak makanan sore ini, dan saya ingin minum sedikit dengan si kecil ini, saudara. Changsun Feng dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Hal yang paling berharga di lembah Baihua adalah bunga tuan yang tumbuh di gua di belakang lembah. Meskipun bunga jenis ini tidak mekar dalam 3000 tahun,
namun akan berbuah dalam 3.000 tahun. Namun ketika mereka sampai di lembah Baihua, sejauh ini hanya 9 bunga yang mekar di pohon tuan. Sebelumnya, untuk menjilat orang-orang dari sekte Tiangang, guru secara khusus memilih satu dan mengirimkannya. Hanya tersisa 8 bunga, sekarang dia sebenarnya ingin melepas 3 bunga dan memberikannya kepada orang di depannya. Beberapa rekan magang menjadi bingung. Chang Sun Feng tidak bisa membantu tetapi melangkah maju, mencondongkan tubuh ke telinga Chang Sun Sanyang, dan berbisik, "Tuan, hanya ada 8 bunga Tuan yang tersisa." Chang Sun Sanyang menatap Chang Sun Feng dengan sedikit kehangatan dan amarah. Chang Sun Feng tidak punya pilihan selain melihat ke arah Chang Sun Dian dan Chang Sun Lei. Kedua pria itu mengepalkan tangan dan berjalan keluar pintu dengan marah. Chang Sun Sanyang meminta maaf kepada Li Fugui dan berkata, "Kapan kamu datang ke pasar Baihua? Adikku, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk mengunjungi lembah Baihua kami?" Setelah mendengar ini, Li Fugui tidak bertele-tele, dia memandang Chang Sun Sanyang dan bertanya langsung, "Tuan Lembah Chang Sun, izinkan saya bertanya, apakah Xiao Rongrong murid Anda?" Chang Sun Sanyang tidak tahu tujuan kedatangan Li Fugui dan yang lainnya, dan menghadapi pertanyaan, dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ya, tetapi..." Setelah mengangguk, Chang Sun Sanyang dengan cepat berkata, "Tetapi Xiao Rongrong tidak mematuhi perintah guru, dan saya telah mengeluarkannya dari sekolah." Li Fugui mengangkat sudut mulutnya sedikit dan menatap tajam. Putra tertua, Sun Sanyang, bertanya, "Apakah ini benar-benar karena tidak mematuhi perintah guru?" Melihat mata Li Fugui, putra sulung Sanyang tidak bisa menahan perasaan dingin. Matanya mengelak, dan dia berkata kepada Li Fugui dengan ekspresi sedikit panik, "Mengapa kamu bertanya padaku seperti ini, adikku? Apakah Xiao Rongrong telah menyinggung perasaanmu di suatu tempat? Jika ini masalahnya, kamu tidak dapat mengganggu kami. Semua sekte besar seharusnya sudah tahu sekarang bahwa lembah Baihua kami mengusir Xiao Rongrong dari sekte kami." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Chang Sun Sanyang buru-buru memandang Chang Sun Feng dan mengumpat dengan marah, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri? Cepat buatkan teh untuk adik kecil ini." Chang Sun Feng dan Chang Sun Yu masih berdebat tentang 3 bunga tuan. Sekarang saya mendengar kata-kata guru. Kedua bersaudara itu cemberut, berbalik dan pergi membuat teh. Ketika cangkir teh diletakkan di depan Li Fugui dan yang lainnya, Chang Sun Feng dan Chang Sun Yu datang ke belakang dan berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chang Sun Sanyang sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Li Fugui, dengan senyuman di bibirnya, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Adik, katakan padaku, mengapa kamu bertanya kepada kami tentang masalah ini? Ngomong-ngomong, sejauh yang aku tahu, Rongrong adalah sekarang bukankah di Kabupaten Qinglong? Mengapa Rongrong tidak memberitahu kami ketika Anda datang kali ini?" Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui berkata terus terang, "Rongrong hilang." Mendengar ini, Chang Sun Sanyang tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya kepada Li Fugui dengan cepat, "Apa katamu, Rongrong hilang? Bagaimana ini mungkin? Dia melakukannya demi bisa hingga bagaimana mungkin orang yang bersamamu, bahkan jika dia tidak ragu-ragu untuk menentangku, dan dikeluarkan dari sekolah master olehku, menghilang tanpa alasan." Li Fugui telah mengaktifkan keterampilan nyanyiannya saat ini. Setelah dia memahami pikiran Chang Sun Sanyang, dia menjadi sedikit gugup. Ketika dia datang ke lembah Baihua, Li Fugui merasa hilangnya Xiao Rongrong ada hubungannya dengan lembah Baihua. "Saya tidak ingin melihatnya sekarang. Saya masih memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Putra tertua Sanyang bahkan tidak tahu tentang hilangnya Xiao Rongrong. Artinya, kemungkinan besar Xiao Rongrong tidak dikendalikan oleh lembah Baihua. Hanya, orang tua ini baru saja menanyakan hal ini, tetapi dia memiliki niat khusus." Siapapun yang memiliki sedikit otak dapat mengetahui dari kata-kata Chang Sun Sanyang bahwa lelaki tua itu sekarang menyalahkan Li Fugui. "Muridku tercinta berselisih denganku untuk menikahimu, tapi aku baru saja mengeluarkannya dari sekolah master dan tidak melanjutkan kasusnya. Oleh karena itu, aku baik padamu. Selain itu, muridku." Si berkata ketika dia pergi bahwa dia datang untuk mencarimu.
sekarang kamu telah kehilangan muridku dan datang kepadaku. Apa maksudmu, selain dua? Arti di atas ini juga menyiratkan lapisan makna lain. Artinya, Changsun Sanyang sudah berencana memanfaatkan Li Fugui. Melalui rangkaian kejadian yang baru saja terjadi, Changsun Sanyang telah menentukan bahwa kekuatan bocah Li Fugui ini jauh di atasnya. Selain itu, ia didampingi oleh anggota Biro ke-6 dan seorang Guanzu dari Kuil Yuksu. Kedua orang ini bukanlah orang biasa. Jika mereka mau tinggal bersama Li Fugui, mereka pasti memiliki hubungan yang luar biasa dengan Li Fugui. Dan sekarang, hilangnya Xiao Rongrong kemungkinan besar akan mengarahkan Sekte Tiangang ke sini secara langsung, dan lembah Baihua mereka rentan terhadap Sekte Tiangang yang kuat. Namun jika mereka bisa mencoba meminta bantuan Li Fugui, situasinya mungkin akan terbalik. Belum lagi Li Fugui memiliki kekuatan yang begitu kuat, bahkan Yuzhen dan Huaduo di sekitar Li Fugui dapat membuat masyarakat Sekte Tiangang sedikit lebih terkendali. Li Fugui memahami pemikiran ini dan tertawa diam-diam sambil merasa khawatir. Orang tua ini tidak punya kemampuan, tapi otaknya sangat berguna. Tak heran dia bisa membina seorang ahli bisnis seperti Xiao Rongrong. Bersambung.